Nah, ini nih yang spesial, telur ikan lele. Biasanya yang diambil yang udah umurnya 8 bulan. Wow, bantu sih ini doki iki. Waduh, wah. Ada cara unik buat bikin pepes ikan pati nih. Begitu nampak nih, Pak. Coba, Mbak. Masan. Enak nih. Mulai tak cilik-cilik hari ini ngemek terus tuh. Wah, Allah. Kamu tahu kirain buaya, ternyata buaya beneran. Pagi hari, warga Boyolali sudah pada sibuk iki. Kolam-kolam berisi ikan lele akan dipanen oleh bapak-bapak ini. Ayo, Cah, kita bantuin. Sentra lele di Boyolali terdapat di wilayah Doplang hingga berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Banyaknya kolam lele di sini membuat tiap hari ada lele yang dipanen. Seperti 2 kolam yang sedang dipanen ini. Di kolam pertama, lele yang dipanen hanya 1 kali jaring, di mana tidak semua lele akan dikuras. Jadi, aku bantu mengumpulkan lele dari atas. Nah, di kolam kedua, airnya sudah selesai dikuras. Mas, kalau mau ikutan turun jangan lupa pakai plastik ini, biar nggak basah bajunya. Jadi, saatnya aku turun untuk menebar jaring bersama bapak-bapak di sini. Setelah terjaring, lele dibawa ke pinggir dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, di kampung lele Boyolali ini terdapat 300 kolam ikan lele. Makanya ini hampir setiap hari panen, kecuali di hari Minggu. Dan ikan yang udah dipanen ini bakal disetor di Jogja. Setelah ikan dinaikkan, aku membawanya menuju tempat sortir. Lele yang dipanen usianya sekitar 3 bulan. Mas Gatot, sini, bantu aku milihin ikannya. Pemilihan lele didasarkan pada ukuran. Yang besar akan diberi kepada pedagang pecel lele, sedangkan yang kecil akan langsung dijual di pasar. Ini dia lele hasil sortirannya. Tinggal dinaikkan ke dalam mobil bak yang sudah nunggu dari tadi. Capek habis panen lele, enaknya makan camilan apa ini, Cak? Kira-kira apa yo yang enak? Nah, Mas, mending kita olah telur lele. Dijadikan pastel pasti enak banget. Ayo, siapin bahan-bahannya dulu. Aku parut kelapa. Nah, kamu bikin bumbunya ya, Cak. Kita bikin isian pastelnya dulu ya, Mas, dari telur lele. Bumbu yang wajib ada yaitu bawang, brambang, cabai, kunyit, kemiri, dan garam. Ayo, Cak. Bumbunya dicampur sama parutan kelapa dulu. Untuk jadi isian pastel, telur ikan akan kita olah jadi pepes, biar mudah dicampur dengan sayuran lainnya. Tambahkan kemangi dan juga telur, untuk memberikan aroma dan merekatkan telur lelenya. Nah, ini nih yang spesial, telur ikan lele. Biasanya yang diambil yang udah umurnya 8 bulan. Wis sedang dilebok kene, Mas. Yuk, kini. Terakhir baru telur lele dimasukkan. Nah, sekarang tinggal kita bungkus dengan daun pisang dan kukus hingga matang. Kang pirang menit, Mas? Yo, kira-kira 15 menit ah. Oh, ya wis nek tak tinggal gawe adonan. Oh, ya wis kono, yo. Oh, ya. Membuat adonan pastel yang diperlukan adalah tepung terigu dengan margarin cair, bubuk jamur, dan air. Aduk hingga menjadi kalis, terakhir tinggal bentuk menjadi bola-bola kecil ya.
Pepes telur ikannya sudah jadi. Ayo, kita dicampur sama kulit pastelnya. Nah, Mbak Ning yang giling adonan pastelnya jadi pipih. Aku yang masukkan pepes telur lelenya dan Ica yang tambahkan irisan sayuran serta telur puyuhnya. Jangan lupa ditutup Mas adonan pastelnya. Wah, isiannya lengkap banget ini Mas. Nih, udah jadi semua nih. Sekarang tinggal kita goreng pastelnya. Pastikan minyaknya panas dan apinya stabil, biar pastelnya mengembang dengan sempurna. Setelah pastel berubah warna jadi kuning keemasan, nah artinya saatnya kita makan. Telur lele jarang dinikmati ataupun diolah. Biasanya langsung dibuang saat proses membersihkan isi perutnya. Nah, kalau dijadikan isian pastel gini, kan makin tambah enak yo. Yo, mantap. Nih, tadi telur lelenya itu dijadiin pepes terus dijadikan isian buat bikin pastel. Rasanya tuh lebih teksturnya renyah dan juga gurih di dalam karena ada tambahan parutan kelapa ya. Wah, mantep. Nah, selain itu telur lele juga sebagai antioksidan yang dapat mencegah paparan radikal bebas. Jadi bisa untuk mencegah kanker. Aduh, rasanya pancen enak tenan yo, Cak. Ayo, dintek ke. Dihabiskan. Nah, perut sudah kenyang nih, Cak. Tapi masih kurang yang seger-seger. Gimana kalau kita bikin dawet? Nah, pas banget nih Mas. Kita bikin dawet dari lele aja Mas. Enak dan menyehatkan loh. Bahannya udah aku siapin loh. Kalau gitu, lelenya biar aku beri perasan jeruk agar bau tanahnya hilang. Awalnya lele harus dikukus hingga matang. Nih kalau mau bikin dawet dari lele, pakainya lele yang udah besar. Karena kalau dikonsumsi biasa atau cuma digoreng itu rasanya kurang pas. Nah ini dikukusnya pakai daun pandan biar lebih wangi dan gak amis. Biar matang, lele dikukus selama 10 menit. Fungsinya agar daging lele mudah hancur dan mudah pisahkan antara duri dan dagingnya. Nah Mas, aku pakai pewarna alami ya untuk dawetnya. Nih, aku pakai daun suci. Tinggal dihaluskan dan saring airnya. Puding Ibu. Nggih Pun, nek jenengan niku mengke mang pendeti daginge. Oke. Nah, Mbak Ica, persiapan siap-siap niku tepungnya Mbak. Oh, nggih. Nah, udah dibagi tugas ini sama ibu. Aku harus mengambil daging lele. Waduh, panas banget nih Ki. Jadi harus hati-hati yo. Nah, aku mau campurin sari daun suci dengan tepung berasnya Mas. Selanjutnya tambahkan air kapur sirih, aduk hingga tercampur rata. Ya, Mas Gatot. Napa? Mengke anu lelene sing pun diuleni niku mang paringke Mbak Ica terusane dicampur, Mas. Oh nggih. Kathah santen napa mboten niki? Nggih, bandingane setunggal banding 3. Oh nggih, nggih. Semanten nggih? Nggih, nuwun sekali. Aduk adonan sambil tambah air hingga lembut. Lalu rebus dengan daun pandan. Saat direbus, harus terus diaduk agar adonan tidak menggumpal. Sekarang kita saring dawetnya dengan tampah dan siapkan air beserta es batu di bawahnya agar dawetnya langsung jadi. Nah, ini bedanya dawet yang menggunakan tepung beras dengan tepung kanji. Kalau tepung beras itu bentuknya tidak lonjong, kalau tepung kanji nanti bentuknya lonjong-lonjong. Dawetnya udah jadi, tinggal penyajiannya. Tuang dawet ke dalam batok, kemudian tambahkan irisan nangka, gula merah cair, santan, dan biji selasih. Nah, iki Ki, semangkuk dawet lele dari Solo siap dihidangkan. Yang paling penting dalam membuat dawet lele adalah komposisi yang harus pas. Karena jika salah, nanti aroma lelenya masih terasa. Ikan lele ini setelah diolah menjadi dawet, ternyata amisnya benar hilang karena udah dikukus pakai daun pandan. Nah, benar banget. Dan itu juga salah satu cara untuk menarik anak-anak agar gemar makan ikan. Nah, tenan yo. Seger banget. Mbak, ayo Mbak. Enggak, Bu.
Nah, ini adalah salah satu kreasi kuliner yang menitik beratkan pada ajakan untuk mengkonsumsi ikan dengan cara kreatif. Mas Gatot, salah satu bahan unik dari pembuatan dawet lele tadi adalah daun suji. Daun suji berasal dari tanaman suji yang merupakan tanaman perdu yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Tanaman suji saat ini banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai pagar hidup. Habitat aslinya berada di dekat aliran sungai kecil. Daunnya selain bisa sebagai pewarna alami, juga bisa dijadikan untuk kecantikan dan pewarna kertas loh. Karena mudah dibudidayakan, daun suji banyak digunakan dalam pengolahan kue basah maupun kering. Mas Gatot, ini kita mau kemana? Kok naik perahu segala? Pemandangannya bagus lagi. Ikut aja Mbak Ica. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Sukoharjo. Sekaligus kita mau ambil ikan di Karamba iki. Kita sekarang lagi ada di Waduk Mulur, Sukoharjo. Ya, di sini tuh banyak sekali karamba yang ada isinya ikan-ikan semua. Sekarang kita lagi mau menuju ke Karamba ikan patin nih, mau panen. Pak, tasih tebing mboten, Pak? Oh, sana. Waduk Mulur adalah waduk terbesar yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dibangun sejak tahun 1926 dengan luas sekitar 10 km persegi. Masyarakat sekitar memanfaatkan waduk ini untuk membudidayakan ikan dalam keramba apung, mulai dari ikan nila, gurame, dan patin. Ukuran karamba sekitar 4 x 4 meter, terbuat dari paralon. Nah, ikannya akan digiring menggunakan paralon hingga ke pinggir. Baru kita ambil ikan patinnya. Ayo, Ca. Ini aku ambilin patinnya. Nih, kamu pegang, bisa nggak? Aduh, licin banget. Ternyata susah pegangnya. Pak, ini santan betina nih. Betina itu. Betina. Wow, bantu sini doge iki. Waduh, wah, hati-hati loh. Perawatan ikan patin cenderung lebih mudah dibanding dengan ikan lele. Selain itu, satu indukan ikan patin mampu bertelur sampai 200.000 butir telur setiap 6 bulan sekali. Kendala dalam budidaya patin yaitu jamur dan bakteri yang menyebabkan kualitas ikan menjadi turun. Untuk itu, menjaga sanitasi air dan mengurangi pemberian pakan terlalu banyak harus dilakukan para pembudidaya ikan patin. Pak, ini kita betul lah, oke? Monggo, saya tambahin nih. Putih, wah, matur suwun. Wah, jan marek nih, wah, jan gede. Sip. Kali ini aku mau padukan ikan patin dengan lempung atau tanah liat. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuknya? Nah, kita kali ini mau bikin pepes ikan patin. Yang kita ambil cuma dagingnya. Nanti bakal kita bungkus pakai daun pisang karena dagingnya lebih enak ya kalau dimasak pepes ya. Betul banget. Nah, ditambah lagi nanti kita bakarnya pakai lempung. Oh, tambah lempung iki. Oh, bener, Mas. Saya enak mesti yo. Mas, mantep pokoknya. Pepes yang akan aku buat kali ini spesial banget loh. Karena hanya menggunakan bagian daging dari ikan patinnya saja. Bagian kepala, tulang, dan ekornya tidak digunakan. Untuk mengambil dagingnya, filet patinnya. Kemudian diseset bagian kulit agar terpisah dengan dagingnya. Bumbu pepesnya biar aku yang haluskan, Mas. Selain bawang dan cabai, yang wajib ada yaitu kemiri, kunyit, dan ebi. Nah, itu sudah halus itu. Ayo campurkan dengan parutan kelapanya. Inilah ciri khas pepes, yaitu bumbu pedas gurih dari parutan kelapa dan bumbu dapur. Udah jadi nih. Saiki ndang dicampur karo daging patine, Mas. Sini, Ca, dagingnya dicampur biar rata dan bumbu akan meresap ke dalam ikannya. Sekarang siapkan daun pisang dan taruh daging patin dengan ditambahkan bumbu aromatik seperti irisan tomat, sereh, daun kemangi, dan juga cabai rawit utuh.
Wah, makin nikmat ini sih aromanya. Iki Mas, lempungnya jangan lupa. Bungkus pepesnya dengan lempung Mas, biar daun pisangnya nggak rusak saat dibakar nanti. Pastikan lempungnya tertutup rapat, tidak ada yang retak. Pun ibu baru dikapake nih. Mas dibakar ya Mas. Wah, bakar berarti tak betul. Loh, masih bakar. Langsung aja, bakar pepes lumpurnya di atas bara api sampai matang. Karena pepesnya tertutup lempung, jadi matangnya lebih lama nih Mas. Tapi keuntungannya daunnya tidak akan terbakar. Ada cara unik buat bikin pepes ikan pati nih. Salah satunya adalah dibungkus pakai lempung. Tujuannya agar dagingnya nggak rusak atau nggak gosong. Juga ini dibakarnya harus sampai tanah liatnya kering. Oh gitu. iya ya. Berapa menit ini kira-kira? Ya kira-kira sejam lah Mas. Wah, ya suwe tenan ya. Oh, Apinya pengen gede wae. Yus. Kalau lempungnya sudah berwarna hitam dan retak, itu tandanya pepes daging patinnya sudah matang. Tapi lempungnya harus dibersihkan dulu, baru diambil daun pisangnya. Nah, cantik toh tampilannya kalau sudah dibuka? Ayo ndang mangan Mas, wes ngeleh aku iki. Pepes adalah salah satu cara masak untuk mendapatkan nutrisi ikan yang maksimal. Kalau ikannya digoreng, akan mengurangi nutrisi hingga 50%. Pepes ikan patinya ini, karena yang diambil cuma dagingnya, jadi rasanya lebih lembut banget. Apalagi tadi udah di filet tanpa duri nih. Bener banget, ditambah bumbunya yang meresap, jadi ikannya lebih mantap, lebih gurih, dan juga ada kemangi yang menambah aroma wanginya. Daging ikan patin memiliki kandungan padat nutrisi, sehingga bagus untuk orang yang mau diet. Apalagi diolah jadi pepes yang pas banget seperti ini. Enak yo, pit-pitan sambil lihat pemandangan alam di kaki Gunung Lawu. Ini kita mau kemana sih Mas? Aku lagi janjian sama Pak Hasim, mau minta buah yang seger-seger. Nah, itu dia, udah nungguin kita. Pak, sek nopo Pak? Ini pados markisan iki. Wah, Lagi yo. sampun wah Pak. Sampun, Wah. Markisan apa niki? Markisa Madu. Oh, Wah, iki sing legi iki. Tuh. Pak, kula ngrewangi nggih. Oh, monggo. Mangke kula nyuwun tapi. Ayo. Markisa bukanlah buah asli Indonesia. Ia berasal dari daerah tropis dan subtropis di Amerika. Markisa mulai bisa dipanen pada umur 7 hingga 10 bulan, yang ditandai dengan buah yang mulai berubah warna dari hijau menjadi keunguan atau kekuning-kuningan. Untuk buah markisa, panen sebaiknya dilakukan ketika tingkat kematangan buah mencapai 50%. Ayo Mas, cari yang banyak. Nah, dari tadi nyari udah dapet banyak ini. Ayo Ca, dicobain dulu markisanya. Jadi penasaran toh? Lagi tenan Pak niki, Pak. Kita Mbak, tekan Mbak. Wasan. Enak nih. Mulai cah cilik-cilik nari ning ngemek terus tuh. Oh, ae betah. Aku dhewe sing nandur ora tau mangan. Wah, Mesti wah napa nggih acan ndak boten rugi, Pak. Markisa tumbuh baik di dataran 600 hingga 1600 meter di atas permukaan air laut. Seperti di desa Gentungan ini, Markisa Pak Hasim bisa tumbuh dengan baik karena ditanam di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki unsur hara yang cukup bagus. Nah, ini nih. Markisa Madu ini biasanya kalau yang udah mateng kulitnya kemerahan. Kalau yang masih hijau biasanya belum mateng, tapi cocok buat campuran masakan nih. Wah. Iya. Pak, niki tak suwun kape nggih Pak sing hijau. Monggo. betul ya Pak, niki nggih Pak. Ora kumanan meneh, Pak. Malah kula tambahi. Waduh, Dan matur suwun niki. Beneran niki. Matur nuwun Pak. Patin di waduk dan Markisa di gunung bertemu dalam satu kuali. Ya, cuma di jajanan negeri. Ini dia bahan-bahan untuk menyatukan keduanya dalam sajian sop patin Markisa.
Aku akan potong-potong ikan patin menjadi 3 bagian biar pas untuk disajikan. Daging patin yang masih segar akan berwarna putih kemerahan dengan tekstur yang padat dibanding ikan lainnya. Untuk menetralkan aroma dari ikan patin, beri perasan jeruk pada seluruh bagian ikan. Markisanya biar aku yang olah, Mas. Karena untuk diolah hanya bagian dalamnya aja. Kulit luarnya tidak digunakan. Sedangkan Ibu Tri yang bikin bumbu sopnya. Kalau yang dihaluskan ada bawang merah, cabai, kemiri, dan garam. Sedangkan yang digeprek adalah serai, jahe, dan lengkuas. Oh, digongsorin. Niki kapan nih, Wak? Nanti. Oh, nggih. Rin. Amin nggih, Bu. Aku memasak bumbunya dulu yo. Tumis hingga aromanya keluar. Kemudian tambahkan air secukupnya. Beri saus, kecap, garam, dan gula. Wis Mbak Ica, ngene nih. Lho Mbak E. Ya. Kuwi apa kuwi? Oh, tambahan mau ya? Nah, kon sik ora pegel ngenteni. Nah, ini patinnya dimasukkan setelah bumbunya mendidih. Kemudian baru masukkan markisanya. Aduk hingga rata. Nah, biar tambah harum, beri irisan bawang merah dan cabai rawit utuh. Ini nih kalau udah mateng. Menarik kan perpaduan ikan patin dan markisanya? Udah ngiler, aku mau nyantap nih. Nah, perpaduan yang sempurna iki. Kalau lagi cari menu yang seger-seger, tapi dapat protein yang tinggi. Tekstur dari ikan patin ini lembut banget, apalagi ini banyak proteinnya. Jadi cocok banget buat orang yang mau diet, karena bikin kenyang lama ya Pak ya? Ditambah lagi ada markisa di kuahnya, itu yang bikin asem, seger, mantap, gurihnya pas. Dan markisa ini kaya akan serat, jadi bagus untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Seger dan menyehatkan untuk tubuh. Pancen enak dan nikmat pokoknya. Pas banget yo, karena alam memberikan banyak manfaat. Sugeng siang anak negeri, kita mulai jelajah di wilayah Jawa Timur. Wah, lu, bapak lu. Golek kupang lu. Mau ikut nggak sih? Lu. Ikut ya, tapi aku nggak ikut. Ikut ya? Aku ya? Enggak. Kamu aja. Oke. Aku liatin dari sini aja. Jagain. Aduh, gimana sih Dit? Udah nyerah aja. Aku sedang berada di Pantai Keraton, Kampung Dongpasar, Desa Tambakrejo. Kali ini aku mau nyari kupang bareng bapak-bapak yang udah di bawah. Sampai dulu ya. Hati ya, aku tunggu di sini. Kupang atau hewan laut sejenis kerang kecil ini banyak hidup di lumpur air asin di wilayah Jawa Timur. Jadi, bukan kupang nama daerah yo, melainkan nama hewan lautnya. Untuk mencari kupang, sebaiknya kita perhatikan juga kondisi air lautnya. Jika air laut sedang pasang atau cuaca ekstrim, akan sulit bagi para nelayan untuk terjun mencari kupang. Kalau cara mencarinya sih terbilang mudah yo anak negeri. Bisa pakai jaring, lalu diangkat dan disaring-saring. Tot, salah aja. Wes, itu akeh lu. Ayo yuk. Wes, iki. Sini. Dulu. Oh, ini dulu. Bersih sisan. Oh. Iya. Oke, tenang dong. Wes. Yes. Nah, Oke. Panjang ya ternyata. tahu. Ini dibiarin Ya. enggak kan? Nah, Ini jadi hampir setiap hari masyarakat daerah sini mencari kupang. Kebetulan ini airnya lagi surut, jadi gampang untuk mencarinya. Karena kupang ini posisinya di bawah dasar pantai. Pak, Pak Jemali, Pak. Ini Pak, jaringnya Pak.
Kupang yang ukurannya seperti beras atau biji kedelai ini banyak diolah menjadi kuliner nih bagi warga Jawa Timur. Lah, Pak, kata tadi mana ya? Tahu, Mbak. Tadi belakang saya. Pasan tadi di sini-sini aja kan? Buaya lo. Ih, kamu tahu kirain buaya, ternyata buaya beneran. Ngarang aja emang ada Ya, emang model iya. kayak gini. Kamu tuh buaya darat. Gua aku turun, gua renang yuk. Udah, aku tunggu di sini aja. Pak, renang Riana. Udah jangan jauh-jauh. Kalau kupangnya udah terkumpul, mending kita olah yuk. Jadi santapan lezat khas Pasuruan, Jawa Timur. Arek-arek anak negeri, apa sing jenenge iso dimasak warna-warna, khasiatnya oke banget. Kupang. Nah, kali ini aku mau bikin nasi bakar kupang. Yang pertama, kupangnya aku goreng dulu, tujuannya agar lebih kering atau nggak terlalu basah. Sementara aku menggoreng kupang, Dite menyiapkan wortel dan ibu menyiapkan bumbu yang diiris-irisnya. Bahan-bahannya sendiri cukup mudah nih anak negeri. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk, dan daun bawang. Sekarang ini Bayu. Kita Bayu langsung goreng bareng. Aku mulai tumis nih bumbu yang sudah diiris tadi, seperti cabai dan bawang-bawangnya. Jangan lupa kasih sejumput garam, biar nggak hambar yo. Selanjutnya, jangan lupa tumis wortel yang udah aku parut yo Mas Gatot. Nah, nggak perlu terlalu lama, sekitar 5 menit saja sudah matang nih tumisan kupangnya. Kita sisihkan dulu yo. Ya, yuk, keren. Wah, mani. Enak. Ini Bu. Wah, mantap ini. Sekarang aku dan ibu menyiapkan nasi putih di atas daun pisang sambil tuang tumisan kupang sebagai isiannya. Wah, banyak juga nih kamu isi nasi bakarnya, Dit. Aku nek isiane itu rah, aku nggak ada ya. Yo, tapi iki sih. Yo, wis nang digawe. Iya, tapi yo iki kudu akeh to cek kroso. Wis ke. Kalau gitu, aku lanjut bantu bungkusin deh sebelum kita bakar. Nggak perlu memakan waktu lebih lama nih ngebakar nasinya. Sekitar 15 menit sampai 20 menit saja. Karena nasi dan isian kupangnya sudah matang yo. Nah, ini Kiki, nasi bakar kupang yang menggugah selera. Hei, wis mateng ki sego bakar kupangi. Bu, monggo Bu. Saatnya kita santap ini. Wis, tak potong ki. Wah, harum manis, warumi pol. Nasi bakar kupang ini nih paling pas disantap langsung selagi hangat. Iya Mas, perpaduan rasa gurih dan pedas dari isian tumis kupang berpadu dengan aroma daun pisang berbalut bambu yang dibakar di atas api. Membuat rasanya enak, Pol. Selain rasanya yang sangat enak, kupang ini juga mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah asam amino yang membantu mempercepat penyembuhan luka serta pembentukan sel baru. Enak tenang ini. Jos. Nyocok. Lo iso ngono ki lho. Ibu ngerebuti mawon. Wah, ngambek nyo tak ki lho kayak lho. Selain enak, juga kaya manfaat. Karena alam memberikan banyak manfaat.